Welcome to our channel. Kita sering mendengar narasi kalau kaum agamawan dan komunis sulit atau bahkan tidak akan bisa bersatu. Alasannya sederhana, kelompok agamawan beranggapan bahwa komunis merupakan sekumpulan manusia yang tidak bertuhan. Sementara kaum komunis menilai agama adalah sebuah candu. Namun siapa sangka kedua ideologi yang ditempatkan saling beririsan ini nyatanya dapat bersatu padu dalam sebuah proses perubahan sosial bertajuk revolusi. Revolusi yang dimaksud adalah revolusi Iran. Well, bagaimanakah sebenarnya revolusi yang disebut juga sebagai revolusi Islam ini? Apa yang menjadi intisari dalam perubahan terbesar dalam sejarah Islam, terutama dalam konteks politik dan negara? Mari kita diskusikan. Ada sebuah pepatah populer yang menggambarkan bagaimana drastisnya perubahan negara ini dari Iran di bawah rezim Pahlavi yang pro barat sampai kemudian di bawah panjir Republik Islam Iran yang kontra. Sebelum revolusi orang minum di depan umum dan berdoa di kamar. Setelah revolusi orang berdoa di depan umum dan minum di kamar. Ya, narasi tersebut terdengar sempurna memperlihatkan perubahan Iran. Dari yang sebelumnya sekuler ke barat-baratan menjadi negara di mana masyarakatnya dituntut untuk menjadi serba religius. Mungkin masih ada yang belum tahu. Revolusi Iran secara umum dikaitkan dengan serangkaian peristiwa yang berpuncak pada penggulingan dinasti Pahlavi di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi dan pergantian pemerintahannya yang monarki dengan Republik Islam di bawah pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Revolusi yang berlangsung dari 7 Januari 1978 hingga 11 Februari 1979 ini didukung oleh berbagai organisasi sayap kiri dan Islamis atau kaum ulama progresif. Semuanya bermula ketika pada tahun 1925, penggulingan penguasa terakhir dinasti Qajar, Ahmad Shah Qajar dilakukan. Kemudian Iran di bawah otoritas Majelis Nasionalnya mengangkat seorang raja bernama Reza Shah Pahlavi dan mendirikan monarki konstitusional dari yang sebelumnya absolut. Periode inilah yang selanjutnya menjadi awal kekuasaan dinasti Pahlavi di negara para mullah. Dalam masa kepemimpinannya, Iran mengalami kemajuan yang pesat berkat reformasi sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengirim putra-putri terbaik Iran untuk mengenyam pendidikan di Eropa, termasuk anaknya Shah Muhammad Reza Pahlavi. Namun, kepesatan pembangunan terutama infrastruktur, lembaga pemerintah, dan terutama ekonomi serta budaya masyarakat Iran di sisi lain menyebabkan ketidakpuasan publik. Sandra Maki dalam buku The Iranians, Persia, Islam and the Soul of a Nation tahun 1996 mengemukakan yang paling kontroversial adalah pergantian hukum Islam dengan hukum Barat dan pelarangan pakaian tradisional Islam, pemisahan jenis kelamin, dan kerudung wajah perempuan dengan niqab. Bahkan kabarnya polisi secara paksa melepaskan dan merobek cadar perempuan yang menolak larangan tersebut di depan umum. Raja Reza Shah Pahlavi berkuasa hingga tahun 1941. Statusnya sebagai raja digantikan anaknya Shah Muhammad Reza Pahlavi. Diketahui Muhammad Reza Pahlavi makin memperkuat hubungannya dengan Barat, bahkan tidak segan menjadikan Barat sebagai kiblatnya. Selama berkuasa, Muhammad Shah Pahlavi mengirim ribuan orang ke bui yang dianggap sebagai pembangkang, terutama kelompok kiri. Pemenjaraan kaum komunis tersebut bermula dari kebijakan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang hendak menasionalisasi perusahaan asing. Perusahaan itu adalah British Petroleum. Jelas kebijakan ini didukung oleh Partai Komunis Iran, Tudeh, dan masyarakat kalangan bawah. Di lain sisi, Muhammad Reza Pahlavi merasa kalau kekuatan politik Mossadegh yang semakin menguat dapat sewaktu-waktu merongrong kekuasaannya. Karena itulah pada tahun 1953, Mossadegh dikudeta melalui operasi Ajax yang didukung CIA dan M16. Usai sang Perdana Menteri tersingkir, komunis Tudeh dibubarkan. Para aktivisnya ditangkap, dijebloskan ke bui, dan dibunuh. Shah Iran sendiri diketahui berambisi menjadi pemimpin berpengaruh di dunia. Sementara AS dan Inggris memandang Iran tidak lebih dari negara satelit atau proksi geopolitik yang penting di Timur Tengah. Nah, mutualisme yang terbangun sejak penggulingan Mossadegh ini menyeret arah politik luar negeri Iran condong full ke Barat. Pada tahun 1960,
Syah meluncurkan Revolusi Putih, sebuah proyek modernisasi besar-besaran. Di antaranya nasionalisasi sumber daya air, pendidikan gratis, pemberantasan korupsi, dan buta huruf hingga hak pemilu bagi perempuan, serta banyak lagi. Namun, program-program tersebut tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Antara tahun 1963 hingga tahun 1976, ekonomi Iran tumbuh 8% per tahun, di mana sepertiga dari pendapatan nasionalnya datang dari penjualan minyak. Pendapatan per kapita naik drastis, namun celakanya Syah hanya mengejar statistik pertumbuhan dan mengabaikan pemerataan pendapatan. Dampaknya terasa ketika inflasi meroket tajam, terutama ketika minyak dunia anjlok di tahun 1976. Kondisi ini jelas memantik protes publik di Iran dan pada gilirannya memupuk benih-benih revolusi di kemudian hari. Selama bertahun-tahun, Syah percaya bahwa satu-satunya lawan politik adalah kaum komunis. Maka dari itu kelompok inilah yang menjadi buruan Savak, polisi rahasia Iran yang terkenal kejam. Namun tanpa diduga, perlawanan yang tidak kalah besar justru datang dari kelompok yang selama ini luput dari perhatian Syah. Ya, para alim ulama. Kebijakan reformasi agraria mengancam kepemilikan tanah yang selama ini menopang aktivitas-aktivitas keagamaan. Hal itu lantas diperparah dengan undang-undang sekuler yang memungkinkan masyarakat non-muslim untuk memegang jabatan politik. Sebagian besar dari ulama tersebut turun ke jalan. Pada Juni 1963 di kota suci Qom, Khomeini yang turun aksi berpidato mengecam pemimpin Iran dengan menyebut manusia celaka dan menyedihkan. Hal tersebut membuatnya ditahan, namun segera memicu gelombang protes berjilid-jilid termasuk di ibu kota Teheran. Peristiwa tersebut melambungkan nama Khomeini di kalangan masyarakat anti-Syah. Khomeini pun menggandeng rekan yang sangat strategis, yaitu Ayatullah Taleghani, seorang ulama sayap kiri yang punya jaringan luas ke kelompok-kelompok gerilyawan komunis bawah tanah. Puncaknya pada tahun 1977, tatkala inflasi melonjak drastis, pabrik-pabrik gulung tikar dan angka pengangguran naik. Seluruh agitasi Khomeini yang tersebar melalui koran bawah tanah dan kaset mulai diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat. Kata revolusi tiba-tiba lekat dengan agama. Pada tahun yang sama, pemakaman Mustafa Khomeini, putra sang Ayatullah, di bulan Muharram menjadi momentum konsolidasi kalangan oposisi Islamis. Mereka mentasbihkan Khomeini sebagai imam dan menuduh Savak berada di balik kematian Mustafa. Massa dibakar dengan pesan-pesan agitatif tentang memori kematian Imam Hussein di Karbala. Ketika pemerintah mulai dirundung krisis politik, pemakaman Mustafa adalah sebuah peristiwa yang menyampaikan satu pesan serius, yaitu melawan Syah adalah jihad. Sejak saat itulah, protes dan pemogokan mulai menjadi pemandangan keseharian di Teheran. Apapun yang salah dalam keseharian warga Teheran mulai dialamatkan pada Syah. Pada 8 September 1978, Syah mendeklarasikan darurat militer. Angkatan bersenjata yang baru saja menambah personel ternyata tidak terlatih betul menghadapi massa. Pers melaporkan sekitar 2.000 sampai 4.000 demonstran mati tertembak. Akhirnya kepemimpinan Syah di Iran digulingkan pada 16 Januari 1979 dikutip dari Britannica. Sedangkan melansir Kompas.com, November 1979, Iran mengesahkan konstitusi republiknya dalam sebuah referendum dengan mengangkat Khomeini sebagai pemimpin tertinggi dengan nama resmi pemimpin revolusi.